Designing product for quality. Merancang produk untuk kualitas berarti memastikan bahwa produk yang dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan sejak tahap awal desain. Hal ini dimulai dengan menjawab pertanyaan paling penting seperti fungsi yang diinginkan pelanggan, kemampuan produk saat ini, pilihan material, serta biaya produksi yang sesuai dengan target pasar. Karena kualitas memiliki banyak dimensi, setiap aspek seperti performa, daya tahan, dan fitur perlu dipertimbangkan secara seimbang agar tidak berlebihan namun tetap memenuhi ekspektasi pelanggan. Proses desain tidak hanya menjadi tanggung jawab engineer, tapi juga melibatkan fungsi lain seperti marketing, operasi, dan supply chain dan memastikan produk sesuai kebutuhan pasar dan realistis untuk diproduksi. Tanpa kolaborasi ini, produk bisa menjadi terlalu kompleks atau tidak efisien. Seperti contoh remote TV yang memiliki terlalu banyak fitur yang jarang digunakan. Selain itu, konsep model Kano menjelaskan bahwa kualitas terdiri dari 3 jenis basic quality atau harapan dasar pelanggan: performance quality dan exciting quality, nilai tambah dan kejutan bagi pelanggan. Tujuan utama desain produk adalah mencapai exciting quality, meskipun sering waktu fitur tersebut dapat berubah menjadi standar yang diharapkan oleh pelanggan. The design process. Proses desain produk umumnya dilakukan oleh tim lintas fungsi yang bekerja sama dengan pelanggan untuk memastikan kebutuhan pasar benar-benar terpenuhi. Secara umum, proses ini terdiri dari beberapa tahap yang saling terkait, dimulai dari penciptaan ide produk hingga produksi dan penggunaan. Tahap pertama adalah product idea generation, di mana ide berasal dari sumber internal seperti marketing, manajemen, dan R&D. Meskipun eksternal, terutama pelanggan, ide dapat bersifat R&D push atau marketing pull. Setelah itu, tahap berikutnya adalah customer future need projection, yaitu memprediksi kebutuhan pelanggan di masa depan menggunakan data agar produk tetap relevan saat diluncurkan. Sepanjang proses ini, proyek terus dipantau dari segi biaya dan waktu, sehingga produk yang dihasilkan tidak hanya berkualitas, tapi juga layak secara bisnis. Quality Function Deployment atau QFD. Quality Function Deployment adalah metode untuk menerjemahkan kebutuhan pelanggan ke dalam desain teknis produk. Tujuannya adalah memastikan bahwa apa yang diinginkan pelanggan benar-benar diwujudkan dalam spesifikasi produk. Alat utama dalam QFD adalah House of Quality yang menghubungkan kebutuhan pelanggan dengan elemen desain teknis. Proses QFD dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, lalu menentukan aspek teknis yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Selain itu, dianalisis hubungan antara keduanya, termasuk apakah saling mendukung atau justru bertentangan. Selanjutnya, perusahaan melakukan perbandingan dengan kompetitor, lalu menentukan prioritas berdasarkan tingkat kepentingan bagi pelanggan. Dari sini, tim desain dapat fokus pada aspek yang paling berdampak terhadap kepuasan pelanggan. Pada akhirnya, QFD dapat membantu perusahaan merancang produk yang lebih tepat sasaran, kompetitif, dan berorientasi pada kualitas dari sudut pandang pelanggan. Baik, saya di sini akan membahas mengenai order design metodologis dalam desain produk. Jadi yang pertama, concurrent engineering, yaitu metode di mana proses desain dilakukan secara bersamaan, bukan berurutan. Pendekatan ini membantu mempercepat pengembangan produk dan meningkatkan koordinasi antar tim. Lalu yang kedua, ada design for manufacture atau DFM yang berfokus pada membuat produk agar mudah diproduksi. Metode ini mengurangi revisi, menekan biaya, dan juga mempercepat proses produksi. Lalu yang ketiga, design for maintainability, yaitu desain yang mempertimbangkan kemudahan perawatan dan perbaikan sehingga lebih efisien dalam jangka panjang. Lalu yang terakhir ada Taguchi Method atau Design of Experiments yang digunakan untuk menentukan kombinasi terbaik dalam proses produksi agar menghasilkan kualitas optimal dan tahan terhadap variasi. Nah, jadi berbagai metodologi ini itu membantu perusahaan untuk menghasilkan produk yang lebih cepat, efisien, dan juga berkualitas tinggi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang differences service and manufacturing. Jadi, secara umum, manufacturing adalah kegiatan yang menghasilkan barang fisik seperti pakaian, makanan, atau kendaraan. Sedangkan service adalah kegiatan yang menghasilkan jasa atau layanan seperti transportasi, pendidikan, dan perbankan. Terkait perbedaan karakteristiknya, yaitu dapat dilihat dari bentuk output atau hasilnya. Manufacturing ini menghasilkan produk yang berwujud dan bisa dilihat secara fisik. Sementara itu, service bersifat tidak berwujud karena yang diberikan adalah pengalaman atau pelayanan kepada pelanggan. Selanjutnya ada pada proses produksi dan konsumsi.
Dalam manufacturing, barang ini diproduksi terlebih dahulu, kemudian disimpan dan baru didistribusikan ke konsumen. Sedangkan pada service, ini produksi dan konsumsi biasanya terjadi secara bersamaan. Artinya, layanan diberikan secara langsung digunakan pada saat yang sama. Perbedaan ketiga terletak pada keterlibatan pelanggan. Manufacturing ini, pelanggan umumnya tidak terlibat dalam proses produksi, namun dalam service, pelanggan ini sering menjadi bagian dari proses itu sendiri. Misalnya dalam layanan pendidikan atau transportasi, interaksi dengan pelanggan ini sangat mempengaruhi dari hasil layanannya. Selanjutnya dari segi standarisasi dan konsistensi kualitas. Manufacturing ini cenderung lebih mudah distandarisasi karena menggunakan mesin dan prosedur yang tetap, sehingga kualitas produk lebih konsisten. Sebaliknya, servis ini lebih sulit distandarisasi karena sangat bergantung pada manusia, sehingga kualitasnya bisa berbeda-beda. Berikutnya pada kemampuan penyimpanan, manufacturing ini dapat disimpan sebagai persediaan atau stok, sedangkan servis itu tidak bisa disimpan. Jika tidak digunakan pada saat itu, maka kesempatan untuk memberikan layanan tersebut tentu juga akan hilang. Terakhir dari segi pengukuran kualitas, pada manufacturing, kualitas dapat diukur secara objektif, misalnya dari ukuran, daya tahan, atau spesifikasi produk. Namun pada servis, kualitas ini cenderung bersifat subjektif karena bergantung pada persepsi dan kepuasan pelanggan. Sebagai kesimpulannya, perbedaan antara servis dan manufacturing ini dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti bentuk output, proses produksi, keterlibatan pelanggan, tingkat standarisasi, penyimpanan, dan cara mengukur kualitas. Untuk mengerti perbedaan ini, penting supaya perusahaan ini dapat menentukan strategi operasional yang tepat sesuai dengan jenis bisnisnya. Baik, selanjutnya ada designing and improving the service transaction. Jadi pada bagian ini fokus ke interaksi langsung antara pelanggan dan juga layanan. Intinya kualitas layanan itu sangat ditentukan dari pengalaman pelanggan saat dilayani, bukan cuma dari sistem di belakang. Perusahaan harus mendesain alur layanan dengan detail, mulai dari pelanggan yang datang, proses menunggu, dilayani sampai selesai. Hal-hal kecil seperti sikap karyawan, kecepatan layanan, dan kejelasan proses sangat mempengaruhi persepsi kualitas. Selain itu, proses ini tidak boleh statis, harus terus diperbaiki. Misalnya dengan mengurangi waktu tunggu, menyederhanakan prosedur, dan meningkatkan konsentrasi pelayanan. Dan selanjutnya ada the Customer Benefit Package atau CBP. CBP itu adalah sebuah konsep yang menjelaskan bahwa pelanggan tidak hanya membeli produk atau jasa utama, tapi juga keseluruhan paket manfaat. Paket ini terdiri dari primary goods atau services, peripheral goods atau services, dan juga variant yang berupa customizations. Selanjutnya ada Service Transaction Analysis atau STA, di mana STA digunakan untuk menganalisis dan memetakan proses layanan secara detail. Biasanya dibuat seperti flowchart yang menunjukkan setiap langkah dalam interaksi layanan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi bottleneck, menemukan aktivitas yang tidak memberi nilai tambah, mengurangi waktu tunggu, dan meningkatkan efisiensi. Dengan STA, perusahaan bisa melihat secara jelas bagian mana dari proses layanan yang perlu diperbaiki agar pengalaman pelanggan menjadi lebih baik. Selanjutnya ada Improving Customer Service in Government. Di sektor pemerintah, kualitas layanan sering jadi sorotan karena cenderung lambat dan juga birokratis. Pada bagian ini menjelaskan bahwa pemerintah juga perlu menerapkan prinsip kualitas seperti di sektor bisnis, yaitu fokus pada kebutuhan masyarakat sebagai pelanggan. Perbaikan bisa dilakukan dengan menyederhanakan prosedur, meningkatkan transparansi, memanfaatkan teknologi, serta meningkatkan kompetensi dari pegawai. Tujuannya adalah membuat layanan publik yang lebih cepat, efisien, dan juga responsif. Selanjutnya ada quality in healthcare. Dalam layanan kesehatan, kualitas jadi sangat krusial karena menyangkut keselamatan manusia. Kualitas di sini tidak hanya soal hasil medis, tapi juga proses pelayanan seperti akurasi diagnosis, kecepatan penanganan, komunikasi dengan pasien, dan empati tenaga medis. Tantangannya adalah layanan kesehatan sangatlah kompleks dan melibatkan banyak sekali pihak, sehingga kesalahan kecil bisa berdampak besar. Karena itu, standar kualitas, prosedur yang ketat, dan pengawasan sangat penting untuk menjaga keselamatan dan kepuasan dari pasien. Dan selanjutnya ada supply chain in services. Walaupun sering dikaitkan dengan manufaktur, supply chain juga sangat penting dalam hal layanan. Dalam layanan, rantai pasok melibatkan berbagai pihak seperti supplier, karyawan, sistem IT, dan bahkan pelanggan itu sendiri. Kualitas layanan akan terganggu jika salah satu dari bagian rantai pasok ini tidak berjalan dengan baik.
Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan koordinasi yang lebih baik antar semua pihak, menjaga konsentrasi kualitas, serta memastikan bahwa setiap bagian rantai mendukung pengalaman pelanggan secara keseluruhan. Dan yang terakhir ada a theory for service quality management. Jadi pada bagian ini menjelaskan kerangka berpikir tentang bagaimana kualitas layanan yang dikelola. Intinya adalah kualitas layanan ditentukan oleh kesesuaian antara harapan pelanggan dan kinerja yang dirasakan. Jika layanan melebihi harapan, pelanggan akan puas. Tapi jika tidak, pelanggan akan kecewa. Oleh karena itu, perusahaan itu harus memahami harapan pelanggan, mendesain layanan dengan kebutuhan, dan mengontrol proses layanan, dan melakukan perbaikan yang berkelanjutan. Jadi dalam artikel Smart Service Quality in Hospitality, a quantitative assessment using MCDM and clustering methods, kita itu di sini mendapatkan sebuah kesesuaian yang cukup kuat antara pembahasan materi kita dengan konsep manajemen kualitas layanan, di mana penggunaan teknologi seperti AI dan IoT dalam meningkatkan pengalaman pelanggan menunjukkan adanya upaya perbaikan berkelanjutan pada proses layanan, sejalan dengan konsep perencanaan, dan peningkatan service transaction. Teknologi membantu meningkatkan kecepatan, akurasi, dan personalisasi layanan, sehingga interaksi antara pelanggan dan penyedia layanan menjadi lebih efektif. Namun, beberapa konsep lain belum terlihat secara jelas, seperti analisis detail terhadap setiap tahapan interaksi layanan, serta penerapan pada sektor tertentu seperti layanan publik dan kesehatan. Di sisi lain, pendekatan yang digunakan cenderung lebih modern karena berbasis data analitik dan permodelan. Berbeda dengan pendekatan klasik yang lebih menekankan pada pemetaan proses layanan secara langsung. Meskipun demikian, secara prinsip keduanya tetap memiliki tujuan yang sama, yaitu memahami kebutuhan pelanggan dan meningkatkan kualitas layanan secara berkelanjutan. Dengan demikian, pembahasan artikel ini dapat dianggap sebagai bentuk pengembangan yang lebih mutakhir dari konsep dasar manajemen kualitas layanan.